Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Tufani, NPM 2019-340006, kelas 5 PNA dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Eh, saya dari Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas SAI Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan. Apa sih itu hasil laporan? Nah, simak yuk videonya. Penulisan laporan. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan suatu kegiatan kepada orang lain atau suatu badan. Nah, ada 3 pengertian laporan menurut para ahli. Yang pertama, ada Kraft 2004-324. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering dibentuk tulisan. Dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang disarankan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Yang kedua ada Dalman 2012-44 juga mengatakan bahwa laporan adalah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada Sutarni dan Sukardi 2008-45 menyatakan laporan secara umum bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain. Sementara itu, melaporkan bermakna memberitahukan suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dalam arti khusus, laporan dipakai untuk urusan kedinasan, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai pelaksanaan tugas yang telah atau sedang dikerjakan oleh pejabat lain yang berwenang menerima, mengoreksi, dan memberi pelatihan. Selanjutnya ada tujuan laporan. Menurut Hasnun 2006-84-85, tujuan laporan ada 3. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Fungsi laporan menurut Pratiwi 2013-163, fungsi laporan itu ada 4. Yang pertama, penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, ada pertanggungjawaban pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seseorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Yang ketiga, ada beban pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pemimpin memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, ada alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama
saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antar atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Percobaan tentang makanan yaitu es krim. Laporan percobaan tentang makanan. Teks laporan ini tidak saja berlaku pada hal-hal yang berkaitan kreativitas atau eksperimen tertentu. Teks ini juga dapat melaporkan perihal makanan. Berikut ini laporan percobaan untuk mata pelajaran kewirausahaan. Percobaan membuat es krim dengan bahan yang ada di rumah. Yang pertama ada judul. Nah, judulnya itu membuat es krim vanila yang sehat. Yang kedua ada tujuannya. Es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna sintetis yang mengakibatkan demam dan batuk. Nah, es krim ini tuh lezat dan sehat pastinya. Bahan pembuatan es krim vanila ini adalah yang pertama ada 1 liter susu segar, kedua 200 gram gula pasir, 3, 4 butir kuning telur yang telah dikocok, 4, 1 sendok makan vanili bubuk. Nah, langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, masukkan susu segar beserta gula pasir ke dalam panci, lalu aduk hingga mendidih. Yang kedua, lalu masukkan larutan tepung maizena, aduk lagi hingga merata. Yang ketiga, lalu campurkan dengan vanili bubuk, lalu aduk kembali hingga merata. Yang keempat, kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Nah, yang kelima, setelah itu kuning telur yang telah dikocok dicampur ke dalam adonan, aduk hingga merata. Nah, yang keenam, setelah merata, biarkan dan diamkan selama 10 menit. Nah, yang ketujuh, adonan es krim siap dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Yang kedelapan, aduk kembali es krim setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Yang kesembilan, setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. Yang ke-10, nah yang ke-10 siap untuk dinikmati. Nah, yang ketiga itu ada hasil percobaan. Nah, es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak memakai pewarna pada saat proses pembuatannya dan gula yang berlebih. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Nah, yang keempat ada kesimpulan. Pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menarik. Bisa membuat makanan sendiri dan dikonsumsi pribadi. Mudah dan lezat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan jika dilakukan dengan serius. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dikuasai dalam menulisan laporan. Nah, jenis-jenis laporan. Yang pertama, menurut Kraft 2004 327 menyatakan terdapat 7 jenis laporan dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan, yaitu yang pertama ada laporan yang berbentuk formulir atau isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat, ada laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, ada laporan berkala. Yang keenam, ada laporan laboratoris.
Dan yang ketujuh ada laporan formal dan semi formal. Dan yang kedua ada Widya Martaya 2005-8 menggolongkan laporan berdasarkan tujuan, waktu, dan gaya tulis. Laporan berdasarkan tujuan terdiri atas laporan perencanaan dan laporan pengontrolan. Laporan berdasarkan waktunya berdasarkan atas laporan berkala dan laporan khusus. Laporan menurut gaya penulisan dibedakan menjadi dua, yaitu laporan resmi dan laporan tak resmi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan terdapat beragam jenis laporan yang ditulis sesuai dengan tujuan penulisnya. Selanjutnya ada sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, ada 3 sistematika laporan. Yang pertama ada definisi umum. Nah, definisi umum ini dalam pengembangan paragrafnya berisi pengertian tentang suatu yang akan dibahas. Definisi umum juga bisa disebut sebagai bagian pembukaan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan isi dari teks laporan yang hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Deskripsi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Nah, lebih khusus lagi, Kraft 2004-332 menyebutkan sistematika laporan yaitu 1. Halaman judul, 2. Syarat penyerahan, 3. Daftar isi, 4. Ikhtisar atau abstrak, 5. Pendahuluan, 6. Isi laporan, 7. Kesimpulan, 8 saran, dan 9 pendiksi, dan 10 bibliografi. Dan juga ada Trianto 2007-16 menyatakan sebelum melakukan penulisan laporan perlu dibuat sebuah kerangka laporan yang berguna sebagai panduan kita menyusun teks laporan agar tidak kesulitan. Ada tabel contoh kerangka teks laporan menurut Wirajaya 2008-21. Yang pertama ada judul. Di sini ada judulnya Musik Genggong Makin Menjauh. Dan yang kedua ada pendahuluan, nama kegiatan, tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, metode yang digunakan saat penelitian, tujuan penelitian, isi laporan, latar belakang, hasil penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menulis laporan. Menurut Wianto dan kawan-kawan 2005 18-20 menyebutkan langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari penelitian, kunjungan, kumpulan jurnal kegiatan, angket, wawancara, dan pengamatan atau observasi. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Setelah data hasil observasi terkumpul semua, kemudian menulis kerangka laporan. Kerangka laporan itu meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Judul ditulis di awal laporan. Pendahuluan meliputi tujuan bagian yaitu nama kegiatan, maksud, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, penyelenggaraan, anggaran, dan kendala. Kemudian isi laporan dan diakhiri dengan penutup. Nah, yang ketiga ada menulis laporan lengkap. Nah, kerangka laporan ditulis dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang telah dikumpulkan menjadi laporan yang utuh.
Dalam penulisan laporan, ejaan serta kaidah penulisan yang baku harus diperhatikan dalam menulis laporan. Nah, yang terakhir ada menyunting penulisan laporan. Nah, pada penulisan laporan, perlu adanya proses penyuntingan terlebih dahulu. Menyunting dengan memperhatikan kebenaran struktur pada kalimat, ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan tanda baca. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menulis laporan. Menurut Seigito 1999, 25 memberikan contoh langkah-langkah menulis laporan, yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau tema laporan, misalnya perpindahan penduduk dari desa A ke kota. Yang kedua, menentukan tujuan menulis laporan, misalnya menginformasikan sebab-sebab perpindahan penduduk. Dan yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan dengan cara mewawancarai petugas di kelurahan, mencatat data-data kependudukan yang ada di sana, mencatat jumlah orang yang pindah beserta alasannya dan sebagainya. Dan yang keempat ada menyusun kerangka dan teks laporan. Selanjutnya ada bagian-bagian laporan. Nah, selain langkah-langkah penyusun laporan, pokok-pokok bagian dari laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. Dan yang kedua ada batang tubuh laporan. Nah, bagian ini merupakan bagian laporan yang terpenting karena di bagian inilah dipaparkan segala fakta dan data yang telah diolah tadi. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah hal-hal besar atau garis-garis besar dalam penyajian bab sebelumnya. Perlu diingat bahwa masalah tidak disimpulkan. Yang disimpulkan adalah fakta dan pemecahan masalah. Nah, yang keempat ada saran. Nah, saran adalah semacam terapi atau pengobatan. Nah, langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saran sifatnya dinamis. Saran pada dasarnya berasal dari yang telah disajikan maupun yang berasal di luar yang telah disajikan. Nah, yang kelima ada lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan ke dalam teks laporan. Apabila dimasukkan dalam teks laporan dapat mengganggu kontinuitas pada laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh format laporan pekerjaan. Di sini ada judul, dan yang pertama ada kata pengantar, yang kedua ada daftar isi, ketiga ada laporan ketua panitia penyelenggara, yang keempat ada sambutan kepala, yang kelima sambutan pemimpin proyek, yang keenam ada tahap kegiatan yang berisi ada A. Tahapan persiapan, yaitu penyusunan panitia, penyusunan materi penataran, dan lain-lain. Yang B ada tahap pelaksanaan. Nah, yaitu ada pembukaan, penyajian materi, penatar, pertatar, dan tahap penutupan. Nah, yang ketujuh ada lampiran. Nah, lampiran itu berisi surat keputusan kepanitiaan, rancangan kegiatan, surat-surat persiapan, formulir, edaran pers, analisis biodata peserta penataran, laporan ketuaan panitia penutupan, kesan dan pesan peserta, contoh piagam, daftar nama peserta, lembar evaluasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan saat menyampaikan PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.